Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang kelompok dengan ideologi puris. Untuk anggota dari kelompok 8, yang pertama saya sendiri Sulistiawati, NIM 41014181150. Yang kedua Hanif Nurcahyani, NIM 41014181166. Yang ketiga Siti Rahmawati, NIM 41014181183. Yang keempat Fadal Nur Fauzan, NIM 41014181198. Dan yang kelima Hafiz Nur Pradikda, NIM 41014182219. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada aliran humanis lama atau old humanis. Kelompok humanis lama menganggap ilmu pengetahuan murni bermanfaat bagi dirinya sendiri. Secara khusus, ahli matematika kuno menganggap matematika sebagai barang berharga dan juga sebuah unsur pusat kebudayaan. Matematika adalah sebuah prestasi tertinggi umat manusia atau biasa disebut ratu ilmu pengetahuan, sebuah kesempurnaan tubuh kejernihan dari kebenaran mutlak hasil dari sebuah kelompok jenius. Dalam matematika, pembuktian logika, struktur, abstraksi, dan penyederhanaan memiliki nilai. Berdasarkan nilai ini, tujuan pendidikan matematika adalah komunikasi dari matematika itu sendiri. Ideologi kelompok ini dipisahkan kemutlakan nisbian. Terus ada pemisahan ideologi kemutlakan nisbian. Yang pertama ada kumpulan nilai moral. Pemisahan perspektif memfokuskan pada hukum dan peraturan serta pemusatan perhatian dan ditujukan pada pengetahuan. Penalaran moral berdasarkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan buta. Aplikasi keadilan dari kejujuran hukum untuk segala hal tanpa memperhatikan permasalahan pribadi manusia dan keprihatinan. Perspektif ini sesuai dengan tonggak konvensional dan tingkat hukum dalam teori Kohlberg tentang perkembangan moral. Keputusan moral dihasilkan dari kebenaran, nilai-nilai hukum yang dapat disetujui oleh semua individu, mengubah atau menciptakan sebuah masyarakat yang direncanakan untuk memiliki keadilan dan kebiasaan yang bermanfaat. Menurut Kohlberg 1981 halaman 411. Nilai-nilai ini dapat mengandung kebenaran sebelumnya. Kebenaran ditegakkan oleh dasar kebenaran, nilai dan kontrak sah masyarakat, bahkan ketika mereka berkonflik dengan peraturan yang konkret dan hukum kelompok. Pada tahap yang lebih tinggi, kumpulan asumsikan pedoman dengan hukum etis menyeluruh yang harus diikuti seluruh umat manusia. Menurut Kohlberg 1981 halaman 411 dan sampai 412. Terus ada epistemologi atau filsafat asal. Perspektif keseluruhan adalah relativistik, banyak sudut pandang, interpretasi, dan kerangka acuan yang diakui, dan keistimewaan struktural memberikan alasan untuk dianalisis, dibandingkan dan dievaluasi. Dasar nilai-nilai terletak pada nalar, logika, dan perasionalan sebagaimana pengertian menetapkan pengetahuan. Nilai logika, kekerasan, dan kemurnian cenderung mengarah pada pandangan internal dari tubuh pengetahuan sebagai sebuah ketetapan penghidupan diri, struktur yang secara mewah saling berhubungan, yang murni, netral, dan bebas nilai. Pengetahuan ini terlihat objektif dan bebas dari manusia dan nilai sosial dan perhatian. Terus ada filsafat matematika. Kemutlakan ideologi ini berarti bahwa matematika terlihat sebagai sebuah bagian ilmu pengetahuan objektif yang murni, berdasarkan penalaran dan logika, bukan kerangka. Jadi hal ini adalah bagian ilmu pengetahuan yang secara logika cenderung memiliki pandangan bahwa matematika sebagai hierarkis. Hal ini juga merupakan sistem keakuan, kemurnian, dan kecantikan
sehingga netral dan bernilai budaya, meskipun hal ini memiliki estetika tersendiri. Penerapan matematika sebaliknya terlihat sebagai sebuah barang remeh, hanya teknik belaka dan bayangan keduniawian abadi sebagai surga kebenaran. Akar dari pandangan tersebut bermula pada Plato yang memandang ilmu pengetahuan pada kemutlakan, istilah yang sukar dipahami sebagai kemurnian benar atau baik menurut Brand 1978. Terus ada teori tentang masyarakat. Posisi ini pada dasarnya konservatif dan hierarkis dalam teori masyarakatnya, meskipun secara politis mungkin terlalu bebas. Di atas semua itu, hal ini bernilai pengetahuan dan tradisi budaya barat demi kepentingan sendiri dan berusaha mempertahankannya, khususnya terkait dengan kebudayaan penganut paham elit murni pada kelas berpendidikan menengah ke atas, sehingga kedudukan bertujuan untuk mempertahankan tradisi budaya yang telah ada dan struktur sosial yang berasosiasi. Penyokong tujuan ini adalah asumsi hierarkis yang tak diragukan lagi lapisan masyarakat, struktur yang menerima lapisan dari masa lampau. Hal ini terlihat seperti memisahkan orang berpendidikan dari masyarakat biasa. Budaya kaum elit yang mencoba untuk mengatur masyarakat agar rakyat biasa tidak memiliki keadilan yang sama. Masyarakat terlihat semata-mata sebagai pengertian dari mempertahankan dan membuat kebudayaan tinggi yang menyediakan pengukuran tingkatan dalam masyarakat. Terus ada teori anak, seperti sebuah pandangan yang melihat seorang yang ditentukan oleh karakter atau sifat menurun mereka. Konservatif ini termasuk dalam penipisan bentuk ideologi lingkungan anak-anak pada tradisi sekolah. Anak-anak bagaikan malaikat yang jatuh dan ember kosong. Bagaimanapun, menurut ideologi ini, susunan halus dapat dilemahkan melalui pembangunan karakter yang berpendidikan melalui sebuah pembukaan terhadap budaya tradisional. Percobaan-percobaan ini akan menanamkan jiwa yang tepat, nilai dan rasa moral dan estetika. Terus ada tujuan pendidikan. Pusat dari tujuan pendidikan untuk kebudayaan ini adalah penyebaran pengetahuan murni dan budaya tinggi serta nilai yang menyertainya, sehingga tujuan dari pendidikan adalah untuk menghasilkan seseorang yang berpendidikan budaya dengan sebuah pengapresiasian budayanya dan kekuatan dan perasaan diskriminatif yang menyertainya. Hanya kaum minoritas yang akan menerima hal ini, mereka yang melawan pemerintah dan masyarakat yang memimpin, sehingga tujuan pendidikan yaitu kaum elit. Mereka yang hanya dapat dicapai oleh kaum minoritas. Sisa populasi mungkin mengecewakan tujuan ini, tapi mereka akan menjadi lebih baik untuk membidik mereka. Terus ada ahli lama sebagai pemisahan kemutlakan nisbian. Menurut William 1961 mengidentifikasi ahli lama yang menilai para ahli meneliti untuk diri mereka sendiri. Banyak penelitian telah menggunakan matematika sejak dulu. Plato sebagai contohnya mengajarkan penelitian tentang kedisiplinan murni dengan kekuatan pembentukan mata batin dari bahan dunia sebagai objek berpikir murni, menghasilkan sejumlah ilmu tentang objek dan kebenaran abadi berdasarkan teori daripada kenyataan. Menurut Plato 1941 halaman 230. Sekitar 500 meter Boethius mempengaruhi kandungan pendidikan budaya yang dia tentukan untuk memasukkan trivium, tata bahasa, logika, dan retorik sebaik quadrivium matematika.
Kurikulum ini bertahan sebagai bagian pembelajaran pada universitas baru seperti Oxford dan Cambridge sekitar akhir abad ke-14. Beberapa pembelajaran diolah untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, hal ini juga menyediakan akses pada keadaan dan kekuatan. Lulusan universitas-universitas ini mencapai karyawan tertinggi gereja dan negara bagian, menurut Howson 1982. Para ahli lama menolak bahwa kesehatan spiritual manusia bergantung pada sejenis pendidikan yang lebih dari sekedar pelatihan untuk pekerjaan khusus, semacam penggambaran dengan berbagai cara sebagai kebebasan, penyayang, atau kebudayaan, menurut William 1961 halaman 162. William menggambar perlawanan disebabkan oleh para ahli lama yang melawan pengajaran subjek ilmu pengetahuan, teknologi maupun praktek. Hal ini tidak termasuk matematika murni yang dipertimbangkan untuk mengembangkan kapasitas pemikiran murni dasar penalaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Untuk para ahli matematika, Hardy menggambarkan nilai ini jika permasalahan catur adalah dalam pengertian sederhana tak berguna, maka hal ini akan berlaku sama untuk semua ilmu terbaik matematika, di mana sangat sedikitnya matematika yang berguna pada nyatanya, dan hal itu adalah kebodohan secara komparatif. Ahli matematika Halmos pada tahun 1985 menggambarkan nilai-nilai ini dengan judul selembar kertas, penerapan matematika adalah matematika yang buruk, di mana dia membedakan estetis kemurnian orang yang tahu dari perhatian berguna orang yang melakukan. Menurut ahli matematika Adler, setiap generasi memiliki banyak ahli matematika yang hebat dan matematika tidak akan mencatat ketidakhadiran yang lain. Tidak pernah ada keraguan tentang siapa yang merupakan dan siapa yang bukan merupakan seorang ahli matematika yang kreatif, sehingga semuanya diperlukan untuk menjejaki aktivitas orang-orang ini. Adler dikutip dari Davis de Hertz 1980 halaman 61. Lalu tujuan pendidikan matematika yaitu untuk menyebarkan matematika murni dengan perhatian pada struktur, tingkat konseptual dan kekakuan subjek. Untuk mengajar matematika pada nilai intrinsiknya sebagai sebuah bagian pusat warisan manusia, budaya, dan penghargaan intelektual. Lalu ideologi para ahli lama. Teori pengetahuan matematika sekolah. Matematika sekolah dimengerti sebagai kedisiplinan diri, sebuah kemurnian, struktur hierarkis tubuh penghidupan diri dari pengetahuan objektif. Lalu teori pembelajaran matematika. Teori pembelajaran memperhatikan persepsi dan pengertian dalam arti luas, secara logika terstruktur oleh bagian pengetahuan matematika dan bentuk pemikiran bergabung dengannya. Lalu teori pengajaran matematika, yaitu menurut perspektif ini adalah sebagai pengajar dan penjelas menghubungkan struktur matematika dengan penuh arti. Lalu teori sumber pendidikan matematika. Peraga, alat bantu, dan sumber digunakan guru untuk memotivasi atau memfasilitasi. Bagaimanapun sumber penjelasan secara langsung bagi siswa merupakan pekerjaan yang berguna. Mempelajari matematika nyata sangat tepat bagi tingkat dasar belajar matematika dan juga untuk matematika murni. Selanjutnya yaitu teori kemampuan matematika. Menurut pandangan ini, bakat matematika dan kecerdasan pikiran diwariskan dan kebiasaan yang berhubungan dengan matematika dapat diidentifikasi dengan kecerdasan murni. Lalu teori penilaian pendidikan matematika. Menurut teori ini, bentuk penilaian pendidikan matematika melibatkan sebuah jarak metode, namun penilaian sumatif membutuhkan ujian tambahan. Lalu teori perbedaan sosial dalam pendidikan matematika.
Matematika dipandang sebagai kemurnian dan tidak berhubungan dengan permasalahan sosial, sehingga tidak ada ruang yang diizinkan untuk jalan perbedaan sosial. Matematika bersifat objektif dan mencoba memperlakukannya sebagai manusia untuk tujuan pendidikan, meskipun bertujuan baik, menyetujui dasar dan kemurniannya. Ernest, 1986. Lalu sebuah tinjauan terhadap pandangan para ahli lama matematika. Sebuah tinjauan ideologi. Pokok ideologi para ahli lama adalah membuka sejumlah kecaman. Yang pertama, terdapat pandangan kemutlakan murni matematika yang menyangkal hubungan antara matematika murni dan penerapannya. Yang kedua, akademis menara gading dan perkumpulan kaum elit dari kedudukan ini secara moral tak sehat. Hal ini menantang bahwa matematika memiliki banyak keterlibatan di dalamnya atau tanggung jawab yang lebih luas lagi dalam masalah sosial. Ketiga, ada asumsi yang tidak tepat dari pandangan tetap kemampuan manusia berhubungan dengan pandangan kaum elit tentang sifat dasar manusia. Disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan sangat besar dalam realisasinya. Selanjutnya, hasil pendidikan negatif. Kelemahan ini dapat menyebabkan kemunduran bahkan penguburan pendidikan. Jika hasil pendidikan negatif, akibat yang dapat ditimbulkan antara lain: 1. Permasalahan yang berasal dari pandangan top-down kurikulum matematika. Banyak siswa mempelajari kurikulum matematika tidak disesuaikan dengan kebutuhan mereka sebelumnya. Rencana pembelajaran dirancang seutuhnya untuk mempermudah atau mempersiapkan siswa ke jenjang berikutnya, bukan berdasarkan kebutuhan mereka saat itu. Menurut Cockcroft, 1982. Yang kedua, matematika ditampilkan pada pelajar sebagai sesuatu yang objektif, tambahan, dingin, keras, dan terpencil. Jadi matematika dianggap hal yang tidak berhubungan dengan dunia, aktivitas manusia, budaya, dan aspek-aspek kehidupan sehari-hari lainnya. Menurut Ernest pada 1996 dan 1988b. Yang ketiga, asumsi bahwa kemampuan matematika ditetapkan oleh keturunan merugikan mereka yang tidak dijuluki berbakat matematika. Pendidik progresif menghubungkan ideologi kemutlakan nisbi. Yang pertama, satuan nilai moral. Nilai moral dalam kedudukan ini adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dan perasaan setiap manusia dengan yang lain, seperti rasa empati, peduli, dan perasaan lain tergantung situasi. Gilligan pada 1982 mengungkapkan bahwa nilai moral yang terkandung dalam ideologi ini berkaitan dengan rasa tanggung jawab berdasar asas keadilan, saling menghargai perbedaan orang lain, dan peduli terhadap sesama. Epistemologi. Secara epistemologi, kedudukan ini adalah rasionalis tetapi juga memuat bagian dari empirisme. Pengetahuan dipandang sebagai suatu bawaan, diciptakan kembali oleh individu sebagai bagian dari proses perkembangan dan kedewasaan. Pemikiran yang terkandung di dalamnya merupakan benih atau bentuk dari pengetahuan yang berkembang dalam proses kedewasaan dan respon dari pengalaman. Pengalaman adalah pendorong atau stimulus yang penting dalam mengembangkan pengetahuan bawaan dari anak. Pengetahuan anak berkembang melalui interaksi dengan dunia. Epistemologi ini berdasarkan pemikiran Plato, Descartes, Kant, dan tradisi rasional. Selanjutnya, teori anak. Teori anak menganggap anak-anak mempunyai hak penuh sebagai individu dan membutuhkan asuhan, perlindungan, serta memperkaya pengalaman untuk mengembangkan potensi penuh mereka. Ramsden pada 1996 mengatakan bahwa anak-anak itu seperti innocent savage dan growing flower. Innocent savage terlahir baik, individu yang kebutuhan dan haknya penting sekali, individu yang belajar dan tumbuh melalui pengalaman fisik dan sosial. Sebagai growing flower, anak-anak terlahir dengan semua yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fisik dan mental, dan dengan pengalaman dan lingkungan yang layak, maka secara alami akan mengembangkan potensi mereka. Filsafat matematika. Filsafat matematika adalah absolut, memandang kebenaran matematika sebagai sesuatu yang mutlak dan pasti. Meskipun begitu, filsafat matematika adalah absolut progresif karena nilai yang besar dilibatkan dalam proses individu dalam mencari kebenaran tersebut. Jadi, pandangan matematika adalah absolut progresif
yaitu absolut yang diwarnai dengan kemanusiaan dan nilai-nilai penghubung. Teori masyarakat. Fokus ideologi terletak pada individu, bukan pada acuan sosial, kecuali untuk perkembangan individu. Idealnya, masyarakat dipandang sebagai suatu lingkungan yang mendukung dan memelihara, tapi pada kenyataan, penyakit sosial membutuhkan tanggapan kepedulian pada individu. Karena individualisme ini, fitur struktural masyarakat yang diremehkan. Teori masyarakat tidak menganjurkan berbagai macam pertanyaan tentang struktur sosial yang mempertahankan ketidaksamaan dan menolak kesempatan. Nilai terhubung ke arah komitmen terhadap perbaikan kondisi dan penderitaan individu dalam masyarakat. Sehingga teori masyarakat bersifat maju dan bebas terkait dengan perbaikan kondisi, tapi tanpa berbagai pertanyaan tentang keadaan tetap masyarakat. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Menurut perspektif ini, tujuan manusia adalah perkembangan diri dan pemenuhan pribadi dari setiap individu dalam menjadi seorang manusia, menurut Rogers pada 1961. Tujuan pendidikan adalah untuk memajukan realisasi diri individu dengan mendorong pertumbuhan mereka dalam kreativitas, ekspresi diri, dan pengalaman yang meliputi banyak hal, memungkinkan mereka untuk meraih kesuksesan. Hal ini bersifat maju, bertujuan pemusatan anak, menurunkan diri nilai terhubung dan epistemologi. Tujuan ini murni, karena mereka memperhatikan pendidikan anak untuk kepentingan pribadinya sebagai suatu nilai intrinsik. Selanjutnya, tradisi progresif sebagai penghubung kemutlakan nisbi. Asal mula tradisi progresif. Teori anak yang memandang anak sebagai innocent savage dan growing flower adalah bagian dari pemikiran tradisi progresif. Akar dari tradisi ini terletak pada epistemologi Plato. Plato membantah bahwa semua terlahir dengan pengetahuan terpendam. Rousseau menjadikan ini sebagai titik awal, membantah bahwa anak mempunyai potensi terpendam untuk belajar dan akan berkembang sesuai dengan rencananya. Perhatian Rousseau terletak pada potensi anak, kebutuhan anak, proses kegiatan anak, permainan, dan pengalaman dalam pendidikan. Karena perhatiannya tersebut, Rousseau menawarkan pusat anak berorientasi pendidikan yang pertama kalinya. Pestalozzi dan Froebel memandang anak sebagai anak dengan metafora growing flower juga. Sebagai growing flower, anak-anak terlahir dengan semua yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mental dan fisik, dan dengan lingkungan yang layak, taman kanak-kanak akan menumbuhkan potensi mereka. Lingkungan seperti itu harus mendukung dan berdasarkan spontanitas, kesenangan, permainan, pelatihan, pembelajaran, pengalaman, dan aktivitas kelompok. Pestalozzi dan Froebel memberikan dasar-dasar tradisi progresif pada pendidikan. Pestalozzi menekankan bahwa yang terpenting adalah pengalaman nyata dalam pendidikan. Froebel membantah bahwa bermain adalah pekerjaan anak-anak, diperlukan dalam mengembangkan potensi anak. Pendukung tradisi progresif lainnya adalah Maria Montessori dan John Dewey. Teori psikologi. Teori Piaget tentang perkembangan intelektual berfokus pada dua aspek utama dari pandangan progresif masa kanak-kanak. Pertama, berpusat pada pengalaman anak, khususnya interaksi fisik terhadap dunia. Kedua, perkembangan logika pemikiran anak yang berbeda dengan orang dewasa. Piaget percaya bahwa dalam berkreasi dan mengembangkan pengetahuan mereka, anak-anak harus dibatasi oleh struktur konsep yang mutlak, khususnya pada matematika dan logika. Dia juga menyediakan dukungan psikologi untuk pandangan progresif dalam pikiran anak selama proses perkembangan dan membangun pengalaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Fadel Nur Fosen, yaitu mengenai tradisi progresif dalam pendidikan. Satu hal dari pemikiran ini adalah tradisi sekolah pribadi yang progresif, mencakup A.S. Neil 1968 dan Dartington Hall McHugh 1985. Bagaimanapun juga, pengaruh utama dari tradisi progresif telah menjadi pendidikan utama di Inggris. Hal ini telah banyak membantu dua laporan pendidikan, yaitu laporan Haddow 1931 dan laporan Plowden 1967.
Laporan Haddow itu memberikan sebuah artikulasi tradisi progresif yang sangat berpengaruh dalam pendidikan dan penolakan tradisi sekolah dasar oleh pelatih industri. Sedangkan laporan Plowden itu memberikan tekanan tertentu pada penemuan diri, pada pengalaman pertama, dan pada kesempatan untuk kerja kreatif. Hal ini menuntut bahwa pengetahuan tidak jauh dalam sesuatu yang terpisah, dan bahwa pekerjaan dan bermain tidak berlawanan, tapi saling melengkapi. Selanjutnya ada pencegahan. Faktor yang lebih jauh dalam tradisi progresif adalah pandangan bahwa anak perlu dilindungi dari kerasnya kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor pembatas yang melindungi anak-anak antara lain ketidaktentuan, keanehan, misteri, kekerasan, pertanggungjawaban, ketidaksenangan, dan masalah sebaya. Selanjutnya ada pernyataan eksplisit ideologi progresif. Sebuah pernyataan eksplisit tentang ideologi progresif pendidikan, pelafalan sebagai sekumpulan asumsi tentang anak-anak, pembelajaran, dan pengetahuan. Juga menekankan keingintahuan, pembelajaran aktif, percontohan perkembangan, dan pengetahuan subjektif. Menurut Barthes. Richards mengeluarkan sebuah pernyataan eksplisit tentang ideologi pendidikan progresif, yaitu penganut gaya sastra romantis bebas, yang memulai dari dan secara konstan mengaku kembali pada diri anak ketika mengembangkan prinsip pendidikan. Dibanding dengan ideologi lain, hal ini menganjurkan persekutuan yang lebih sederajat tentang guru dan pemikiran dengan guru belajar, yaitu sepanjang anak-anak, dan menawarkan anak-anak sebuah derajat tinggi pilihan secara relatif dalam jenis, muatan, dan durasi aktivitas. Selanjutnya ada kecaman untuk tradisi sekolah dasar. Pendidik maju dengan kuat dan sering menolak dengan emosi tradisi sekolah dasar oleh pelatih industri. Hal ini berjadikan sebagai waktu mengajar, membaca tabel, pembacaan mekanika sepanjang kelas, jam pelajaran yang kaku, dan keheningan bel. Juga buku yang sama untuk setiap anak. Selanjutnya ada tradisi progresif dalam pendidikan matematika. Ideologi para pendidik progresif dalam matematika kebanyakan adalah bahan dari ribuan tahun lalu. 3 hal yang saling bersangkut paut dengan tradisi dalam matematika ini dapat ditetapkan. 3 hal ini adalah yang pertama, ketentuan dari sebuah lingkungan terstruktur yang tepat dan pengalaman dalam mempelajari matematika. Yang kedua, pengembangan penyelidikan sendiri dan aktif dalam matematika oleh anak. Yang terakhir, ada sebuah kepedulian terhadap perasaan anak, motivasi dan sikap, serta perhitungan dari aspek negatif. Pendukung dari tradisi progresif dalam pendidikan matematika mencakup pendidik matematika, penyiaran, dan pendidik guru sebagai guru progresif. Tradisi ini telah tumbuh pesat pada abad ini, mencakup pendidikan sekolah utama dan lanjutan di Inggris.
Sebagian hal ini dapat menghubungkan pendidik progresif yang membentuk sebuah perserikatan dengan teknologi pragmatis progresif. Pada dasar bahwa praktek penyelesaian masalah kebanyakan melayani kebutuhan pekerja. Selanjutnya ada ideologi progresif di seluruh dunia. Pokok perkembangan aktivitas penyelesaian masalah adalah sebuah pemikiran terbuka, sebuah sikap ingintahuan dan penjelasan. Guru matematika harus membuat lingkungan kelas di mana pemecahan masalah dapat diselesaikan. Hal ini utamanya merupakan sebuah aktivitas yang membangun. Dewan Nasional Pengajar Matematika 1980 halaman 2-4. Baru-baru ini juga Dewan Nasional Pengajar Matematika pada 1989 telah mengumumkan pernyataan tentang niat standar dalam matematika sekolah, yaitu mewujudkan banyak ideologi pendidik yang progresif. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ideologi pendidikan terhadap pendidik matematika progresif. Teori pengetahuan matematika sekolah. Matematika adalah sebuah kendaraan perkembangan menyeluruh anak, sehingga penekanan rencana pembelajaran berada pada matematika sebagai sebuah bahasa dan berada pada kreatifan dan sisi manusiawi pengalaman matematika. Proses penyelesaian masalah dan penyelidikan sebagai penyamarataan, perkiraan, peringkasan, pelambangan, penyusunan, dan pembenaran membentuk secara lebih mencolok daripada spesifikasi muatan matematika. Matematika hanya sebuah bagian dari keseluruhan kurikulum, sehingga anak memastikan penggunaan matematika dalam kurikulum juga dihargai sebagai bagian dari matematika sekolah. Kemudian tujuan pendidikan matematika. Tujuan matematika dari pendidik progresif adalah menyumbang perkembangan menyeluruh dari pertumbuhan manusia untuk mengembangkan kreativitas anak dan realisasi diri dalam pengalaman belajar matematika. Hal ini mencakup dua hal, yaitu perkembangan anak sebagai pendidik diri sendiri dan orang yang tahu matematika. Yang kedua, mengembangkan kepercayaan diri anak, sikap positif, dan mengagumi diri sendiri dengan penghargaan terhadap matematika, dan melindungi anak dari pengalaman negatif yang mungkin merusak sikap ini. Kemudian, teori kemampuan matematis. Teori kemampuan matematis dari pendidik progresif adalah individualisme. Pusat asumsi hal ini adalah adanya pembawaan, perbedaan penurunan kemampuan matematika cenderung ke arah perkembangan dasar individu yang berbeda atau perluasan. Hal ini pada gilirannya cenderung ke arah perbedaan level kesiapan untuk perkembangan matematika yang lebih jauh. Setiap kemampuan matematis individu membutuhkan sebuah rangkaian pengalaman yang tepat untuk benar-benar terrealisasi. Dalam kata lain, pertumbuhan anak mungkin akan melemah. Dua kekuatan yang bertentangan adalah kerja menurunkan dari rasionalis dan epistemologi empiris. Ada pendorong kemampuan menurun dan bawaan tingkat pemikiran sebaik pengaruh kuat pengalaman dan lingkungan. Kemudian teori pembelajaran matematika. Teori yang paling ditekuni oleh pendidik progresif adalah teori pembelajaran matematika. Hal ini melibatkan tanggapan aktif siswa terhadap lingkungan pendidikan diri oleh anak, mencari hubungan dan membuat artefak pengetahuan. Pembelajaran meliputi penyelidikan, penemuan, permainan, diskusi, dan kerjasama. Lingkungan ini di mana pembelajarannya itu harus kaya dan menantang, tapi harus aman, mengembangkan kepercayaan diri, sikap positif dan perasaan baik, sehingga pembelajaran matematika adalah hal pertama dan
pengembangan aktif dengan anak belajar melalui permainan, aktivitas, penyelidikan, proyek, diskusi, penjelajahan, dan penemuan. Bentuk keduanya adalah ekspresi diri dengan metode diri anak terhadap solusi dan merekam dukungan. Gagasan dan proyek matematis anak dengan jelas bernilai. Kemudian teori mengajar matematika. Mengajar matematika menurut perspektif ini mengandung dorongan, pemudahan, dan susunan lingkungan berstruktur secara hati-hati dan situasi penjelajahan. Peranan guru terlihat untuk mengatur lingkungan pembelajaran dan sumber pembelajaran. Fasilitator pembelajaran dengan bimbingan tak mengganggu dan melindungi diri dari konflik ancaman dan sumber perasaan buruk. Kemudian teori sumber pendidikan matematika. Teori sumber pendidikan matematika memainkan sebuah bagian pusat karena pembelajaran dimengerti untuk melibatkan aktivitas, sehingga ruang kelas harus lingkungan yang kaya, peralatan struktural, dan peralatan lain disediakan untuk memudahkan dalam pembentukan konsep dan gambaran luar untuk gagasan matematis. Sebuah penciptaan, pernyataan, dan pembuatan diperlukan. Sebagaimana lingkungan melewati batas kelas, menghubungkan matematika dan seluruh pengalaman anak lebih jauhnya, jalan anak menuju sumber diperlukan untuk penjelasan diri. Kemudian, teori asesmen pembelajaran matematika. Teori asesmen yaitu dasar kriteria asesmen guru terhadap penghargaan positif dengan menghindari kegagalan dan penjulukan kreasi anak sebagai kesalahan. Taksiran luar tidak dinilai karena dikhawatirkan bahwa hal ini akan merusak perkembangan anak. Perbaikan kesalahan pada pekerjaan anak dihindari atau dirumuskan kembali dalam beberapa cara. Anak-anak di sini dilindungi dari konflik dan kesalahan. Tetapi hal ini merupakan sumber pertentangan. Pandangan kemutlakan mengartikan bahwa tugas matematika dimengerti memiliki jawaban yang benar atau salah. Sedangkan perlindungan ideologi mengartikan bahwa kesalahan anak tidak dapat diperbaiki atau diindikasi sebagai kesalahan. Untuk rasa takut atau tersakiti dan kerusakan emosi. Seharusnya ungkapan pelembut untuk kesalahan atau kegagalan dibutuhkan, yang menjadi definisi secara sosial mengartikan bahwa sesuatu itu salah. Kemudian teori keberagaman dalam perlindungan matematika. Nilai terhubung membutuhkan keragaman budaya dan ras. Untuk membawa matematika ke dalam lingkungan budaya setiap anak, rencana pembelajaran lain hampir didukung oleh kedudukan ini juga memudahkan berbagai budaya beracuan dalam matematika. Secara keseluruhan, teori keberagaman sosial adalah keindividuan. Bekerja keras untuk menampung budaya dan perbedaan linguistik, serta menemui bermacam-macam kebutuhan seseorang, seperti yang dirasakan. Bagaimanapun juga, kenyataan berat tentang masalah sosial atau rasisme dihindari dari sebuah keinginan untuk melindungi. Kemudian sebuah kritik terhadap tujuan pendidik progresif. Kekuatan yang melingkupi perspektif dan tujuan ini adalah bahwa hal ini menyertai alam, ketertarikan, dan kebutuhan pelajar. Tujuannya adalah untuk mengangkat derajat pelajar dalam istilah mengagumi diri dan sebagai sebuah alat epistemologi yang pasti dalam matematika. Teori pendidikan matematika sekolah. Ada sebuah pertentangan dalam pandangan ini. Timbul dari tegangan antara sebuah pandangan kemutlakan matematika dan teori pemusatan anak. Dalam matematika sebuah sekolah dan pendidik yang diterima di sekolah. Ketika pemusatan anak ditentang oleh pemusatan matematika, hasilnya adalah sebuah fokus terhadap pengalaman anak
sebagai penentang hubungan dengan matematika. Hal ini mungkin pada pengorbanan matematika jatuh untuk mengembangkan konsep dan struktur matematika pada ukuran yang cukup untuk memberikan anak-anak kepercayaan dalam penggunaan mereka sebagai alat berpikir. Untuk lebih lanjutnya, jika pengalaman belajar tidak dibagi ke dalam wilayah subjek, pelajar kemungkinan tidak mengembangkan perasaan matematika. Dan ciri-ciri tertentu dari pengetahuan ini dan pendidikan metode ini. Teori pengajaran matematika. Teori pengajaran tidaklah cukup menekankan peranan guru. Guru memiliki kurang lebih 3 peranan penting di mana perspektif pendidik progresif gagal untuk mengenal secara cukup. Yang pertama, guru menengahi antara bahan ilmu matematika dan pelajar, mencakup seleksi dan perwakilan ilmu matematika. Hal ini penting dalam membangun lingkungan belajar dan dalam perencanaan pengalaman belajar. Yang kedua, guru harus memantau pembelajaran anak dan intervensi dalam pembuatan perasaan mereka dengan komunikasi 2 arah dan mengatur perintah pada anak, menantang anak untuk memikirkan ulang tanggapan mereka, mengatur interaksi. Yang ketiga, guru menyiapkan sebuah contoh peranan untuk anak melalui kebiasaannya dan interaksi sosial. Pada setiap cara ini, guru merupakan pusat proses pendidikan dan pengakuan tidak cukup diberikan pada hal ini. Perlindungan kita. Perspektif pendidik progresif bersifat untuk terlalu melindungi anak dari ketidaksesuaian dan masalah diperlukan untuk memberikan pertumbuhan intelektual. Dengan demikian, perlindungan berlebih dapat mengartikan bahwa kesalahan anak tidaklah sepenuhnya tepat. Untuk ketakutan akan tersakiti dan kerusakan emosi, seharusnya ungkapannya lebih lembut. Untuk kesalahan atau kegagalan harusnya diperlukan di sini, di mana anak-anak mengerti dengan sangat baik untuk menunjukkan kesalahannya. Menambahkan sebuah lapisan ketidakjujuran terhadap arti. Penghindaran kesalahan merupakan hal yang penting untuk pembelajaran. Dan ketidakcocokan dan teori kognitif juga diperlukan untuk pertumbuhan kognitif dalam mempelajari matematika. Dengan melindungi anak dari beberapa pengalaman pandangan pendidik progresif, menghalangi teori, emosi, dan pertumbuhan sosial anak. Teori masyarakat. Memperhatikan ketidakcakapan teori masyarakat, ideologi adalah sesuatu yang buta politik secara naif, menolak acuan sosial dan ketidaksamaan yang mengitari pendidikan, dan tentunya fokus eksklusif pada seseorang. Kemajuan sosial menurut pandangan ini memiliki solusi tertentu yang bergantung pada realisasi diri dan mengagumi diri sendiri. Sehingga ada sedikit atau bahkan tidak sama sekali mengenal penyebab sosial atau politik dari kondisi kehidupan seseorang maupun kenyataan sosial yang dihadapi anak dalam masa dewasa, membiarkan persiapan diri untuk mereka. Teori-teori masa anak-anak dan pembelajaran matematika. Teori tentang masa anak-anak dan dasar pembelajaran anak merupakan romantisasi berlebihan, tidak nyata berdasarkan pada asumsi tak menantang dan teori-teori. Anak-anak bukanlah orang tanpa salah maupun bunga yang tumbuh. Sehingga pandangan progresif tentang masa anak-anak ini tidaklah cukup. Untuk sifat dasar anak dan perkembangan tidak dapat dipisahkan dan pengaruh kuat penyimpangan sosial. Romantisasi berlebihan dari ideologi pendidik progresif memperluas lebih lanjut, mendorong ke arah perbedaan antara kepandaian, berbicara, dan praktek dalam pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas praktek dalam pembelajaran matematika jauh lebih biasa daripada kekolatan pendidik progresif yang mengharuskan kita berbuat seperti itu. Seperti contohnya, lebih dari setengah contoh perwakilan dari
tahun lamanya dicari untuk menggunakan alat angka tidak pernah atau kurang dari sekali satu istilah pada tahun 1982. Desforges and Cockburn tahun 1987 menemukan bahwa praktek matematika utama dalam sekolah yang mereka teliti adalah rutinitas besar dan mekanis, tidak tergantikan dalam merangsang otonomi dan pemikiran yang lebih tinggi. Pembelajaran matematika untuk kebanyakan anak mencakup bekerja selama sebuah teks matematika diterbitkan secara komersil atau skema secara rutin pada sebuah dasar perorangan. Taksiran Satuan Tampilan tahun 1985. Sekian dari kelompok 8 yang dapat kami presentasikan. Terima kasih.